Mamaku, kakak aku, papi aku pada ngomong semua, Isabel kamu kenapa rupa kamu kayak nenek-nenek? Aku mimpi Panglima ngobatin aku. Oh ya? Ya. Ada kaitan dengan orang tua kamu. Karena orang tua kamu di sana juga ada yang mau coba menghancurkan gitu. Allah. Kehormatan membuat paras wajah cantik itu menjadi terlihat tua. Padahal mereka yang undang kayak, oh Isabel bisa datang nggak ke Casting. tiba-tiba nggak ada, hilang. Aduh. Wigat is ihnen Bukan bahasa Indonesia. Bella. Jerman. Oh, bahasa Jerman. Oke. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar yang dialami manusia. Kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Nah, hari ini di Markas Mata Langit sudah hadir seorang bintang sinetron baru, namanya Isabel, umurnya 22 tahun. Isabel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang ke Markas Mata Langit. Ya, terima kasih. Jadi Isabel ini aslinya dari Lombok. Lombok. Dan merantau ke Jakarta sudah 2 tahun ya? Iya, udah mau datang. Sebagai anak kos. Iya. Ini sama seperti aku dulu, merantau ke Jakarta, Merantau sendiri. merintis menjadi artis, ngekos Iya. ya. Sudah berapa sinetron atau film yang sudah dibintangi? Kalau series baru 2, tapi itu nggak yang big banget, sama music video. Terus paling photoshoot aja. Oh, berarti model dan pemain sinetron ya? Iya. Bahkan pernah main sebuah film yang lawan mainnya tuh Maxim Butler. Series. Oh, Ya. itu series. Ya, sama Maxim, sama Jadi- Baby Sabina ya. Ini udah lewat jam makan siang. Sorry Pak, tadi saya harus ke dokter kulit dulu. Muka saya mengumpat jerawat. Saya nggak peduli kalau muka kamu penuh jerawat. Minggu ini, kamu sudah 3 kali telat kasih saya makan siang. Saya tidak mau mempekerjakan orang yang tidak bisa disiplin dan nggak bertanggung jawab. Ini kayaknya ini mau naik daun nih. Sedang naik daun ya. Ya. Sudah banyak job. Itu pas awal-awal aku pindah ke Jakarta. Nah, terus apa yang membuat Isabel pengen ketemu dengan Panglima? Karena aku ngerasa banyak kejadian-kejadian yang ya di luar nalar, nggak bisa dijelaskan, dan mental aku juga, dan yang aku rasain di badan aku. Terus makin kesini aku makin ngerasa kayak semua aku tuh tertutup. Rezeki. Job, iya, udah sebenarnya udah dari yang awal aku pindah ke Jakarta. Jadi dari awal yang aku dapat job pertama aku yang sama Maxim, setelah itu aku ngerasa kayak ditutup. Dan makin kesini mamaku, kakak aku, papi aku pada ngomong semua, Isabel kamu kenapa rupa kamu kayak nenek-nenek? Dan itu kayak semakin banyak orang yang bilang aku begitu. Jadi Isabel banyak Iya. yang berkomentar tentang dirinya bahwa dia itu seperti nenek-nenek. Iya. Nah, terus yang dirasakan secara fisik susah Aku juga tidur. kadang susah tidur, aku suka gelisah, terus Mimpi di jam itu mimpi buruk. Mimpi buruknya tuh macam-macam. Kadang dia didatengin ular, kadang aku tenggelam, kadang aku bersetubuh. Tapi aku nggak bisa lihat wajahnya atau bentukannya, cuman kayak cowok, dan itu rasanya real sekali. Dan itu kalau yang itu udah lama. Sering ya mimpi Lama. bersetubuh dengan sosok yang tidak bisa Iya, dijelaskan. tapi ngerasanya itu Seperti nyata. familiar dan nyata. Aku sentuhannya tuh aku bisa rasain bener-bener. Cuman kalau aku coba liatin siapa orangnya, aku nggak bisa. Oke. Iya, dan aku tuh deket-deket ini lately bangun itu pasti kepala aku pusing, migran nih. Sekarang aku Sakit aku kepala. berat banget, selalu sakit kepala. Dan
Waktu aku paling gelisah itu di sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Sore ya, berarti pas Iya, maghrib ya? selalu deg-degan. Aku juga sampai temen aku kalau misalnya ngerasain ada jantung aku kayak ini nggak normal. Dan aku juga ke dokter, aku dikasih obat buat penenang gitu. Tetep Jantungnya kayak berdebar nggak beraturan? gitu, tetep uring, tetep linglung. Oh linglung ya? Ya selalu itu linglung. itu makhluk itu sedang mengganggu biasanya di jam-jam segitu, dan yang suka yang ya mohon maaf kayak Mas Jubuhi Isabel itu sosoknya kayak kerak, saya lihat berbulu hitam, bertaring, Dan besar ya? matanya merah, jadi sosoknya hampir kayak wajahnya sampai kayak siluman celeng gitu ya. Berarti ada moncongnya? Iya, ada moncongnya. Itu sosoknya seperti itu, saya lihat bau hamis sekali dia. Itu yang terasa sama saya dari sisi aromanya. Ya. Dan ada siluman nenek-nenek juga. Habis itu siluman kelawar, ada pocong juga. Nah, itu ada sosok yang terlihat saat ini gitu. Ya, jadi tadi Isabel cerita Panglima, waktu kemarin dia kirim foto kan Panglima bilang ada kelelawar, terus dia langsung connect gitu, loh di rumah juga banyak kelelawar gitu. Gimana Jadi ceritanya? kebetulan, dan ini udah lama dari sebelum aku pindah ke Jakarta sebenarnya. Waktu masih di Lombok? Iya, masih di Lombok. Sampai sekarang pun Januari ini ada kejadian lagi pas aku sempat balik ke Lombok sebentar. Jadi aku punya banyak kucing. Kucing aku tuh tiba-tiba suka ketemu kelelawar, mati. Dia digigit sama kucing aku. Kadang aku juga ngeliat kayak ya udah terbang-terbang di dapur gitu. Tapi aku cuma mikirnya ya udah mungkin rumah aku aja. Ular pun juga Pernah? Iya, Nemu ular sering. Oh sering? Iya, Di tempat kos papi itu? baru kemarin nelfon, nih papi ketemu ular gede banget, Bel. Oh jadi di Lombok ketemu ular, di tempat kos juga? Kalau di kos aku binatang alhamdulillah nggak pernah ya. Oh, Cuman oke. di kos sebelumnya aku pindah gara-gara aku ketemu banyak beberapa yang kayak itu nggak wajar. Jadi Apa? aku Nemu ketemu Simpul sihir. Iya, tanah. Itu tanah isinya kuku. Maksudnya tanah dibungkus? Enggak, jadi di bawah ventilasi AC ada kayak bungkusan putih gitu. Pas dibuka itu isinya kayak ada bekas debu abu sama tali-tali, tapi udah dipotong-potong. Terus yang kuku di mana Yang kuku nemunya? tuh di balkoni. Aku nggak tahu kenapa feeling aku tuh aku harus buka tuh kayak kalau buat air hujan, aku buka. Tapi itu tanah, tapi full sama kuku. Entah siapa yang gunting kuku di situ? Iya, aku nggak pernah ke balkoni masalahnya. Kalau aku ke balkoni, aku pasti pakai logika. Oke, itu kuku aku. Tapi aku nggak pernah ke balkoni. Aku juga kalau mandi sering banget abis mandi tuh pasti kamar mandinya bau amis. Sampai teman pun nyium kayak Bel kamu lagi mens ya? Tapi itu bukan bau darah mens yang wajar. Itu kayak bener-bener bau darah yang busuk, yang amis gitu. Dan aku pernah coba buka lagi itu drainnya. Dan itu ketemu gumpalan rambut, nanti aku bisa kasih. Ada fotonya? Ada videonya juga. Itu kuku-kukunya juga ada, nanti aku nanti tunjukin kasih ya. tunjukin. Tapi itu bukan rambut aku. Rambut aku kan agak pirang Pirang, ya, dan itu kecil Dia perlahannya kecil-kecil. bergumpul gitu? Ini benar-benar Gumpalan? yang tebel, yang bukan rambut hitam banget. Nah terus katanya Isabel ini tahu mata langit dari Mami ya? Iya, yang di Mami Lombok. yang suruh. Gimana? Mami yang suruh berobat? Iya, karena sebenarnya Mami udah suruh berobat lama, cuman nggak tahu kenapa aku kayak udah nggak mungkin aku coba berobat ke Tempat lain? banyak tempat lain, tapi nggak bisa. Terus Nggak akhirnya sembuh. tadi malam telepon sama Mami, aku bilang ke Mami kayak, Mami Bella capek banget gitu, karena aku ngerasa kayak udah nggak tahu tujuannya kemana, linglung, dan aku dibuat bener-bener sedih, depresi terus. Aku sampai harus minum obat juga dari dokter segala macam. Terus orang tambah banyak yang bilang ke aku makin kesini, kamu kok beda ya, kamu kok tutup segala macam gitu. Jadi Mami langsung bilang kayak udahlah coba chat aja. Awalnya aku bilang kayak nggak bakal bisa deh Mam, nggak bakal bisa dapet gitu, kayak sama mereka Takut nggak bakal nggak dapet dijawab. jadwal Iya, katanya. nggak bakal dijawab. Tapi Mami bilang udah coba aja. Ya Allah, ini doa seorang ibu ya. Iya, Terus coba akhirnya aja. Terus ya udah aja. langsung direspon sama Panglima. Iya, itu aku kaget banget, aku langsung video call sama Mami. Langsung direspon. Ya, Oke. Bella langsung udah. Biasanya kan Panglima suruh jadwalin, oke jadwalin ya nanti tanggal berapa terserah kamu. Tapi Panglima bilang,
ini sesegera Besok. mungkin harus dijadwalin gitu. Iya. Dan tadi pagi juga aku diganggu sebelum aku kesini. Aku dibuat susah banget bangun. Padahal tidur tuh susah. Aku udah minum 2 obat tidur, tapi nggak bisa tidur. Dan itu obat dari dokter. Terus aku mimpi Panglima ngobatin aku. Oh ya? Ya. Gimana? Iya. Panglima lagi obatin aku, tapi itunya kayak ngebrontak banget. Sudah makhluk di badannya. Iya, kayak ngebrontak banget sampai semua tuh pecah, kaca-kaca tuh semua pecah. Wow. Terus tiba-tiba menghilang semuanya, kayak nyerah gitu sama aku, terus ngilang, terus sisa aku sama mami aku. Terus kayak di sungai, terus kayak mengalir gitu. Jadi mami kamu sama kamu posisi di Iya, sungai? lagi di mobil gitu. Mami kayak udah tenang Bel, karena aku kayak kita mau hanyut nih, mau hanyut. Karena tuh alirannya tuh arusnya tuh keras Deras. banget. Tapi sebelum aku kayak tahu aku hanyut apa enggak, mami telepon, bangunin aku. Jadi aku kebangun. Terus pas aku mau buat kopi biar aku lebih sadar gitu, kamar mandi aku langsung dar. Kayak ada yang ngedor. Bukan kayak ada lagi, aku lagi video call sama temen, jadi aku tahu aku nggak halu. Itu dari ini. Nyata ya? Bener-bener dar. Bukan mimpi Temen lagi. aku langsung kayak, Bel itu apaan? Tapi kalau aku takut, tapi aku langsung baca doa, aku kayak aku nggak mau ini jadi di stop. Jadi kamu Ya aku nggak merasa mengalah, takutnya ya aku nggak sendiri. mengalah gitu. Karena aku udah capek banget ini, aku udah kayak berobat nih bolak-balik kayak hampir mau setahun. Jadi aku capek, aku kayak aku Dalam 1 tahun itu sudah berapa tempat berobat yang didatangi? 3. Iya 3. Tapi belum ada hasilnya ya. Belum. Terus yang waktu mimpi Panglima tadi kan sama mami tuh. Terus gimana? Awalnya aku Lanjutannya? sendiri pas ini Panglima. Panglimanya tuh pada fight terus. Maksudnya? Fight terus tapi ngeberontak terus sampai kaca-kaca tuh semua pecah. Dan kru-kru pada sakit. Oh gitu. Ini juga kru baru pada sakit nih, baru pada sembuh nih. Iya pada sakit terus akhirnya kayak ya kita coba lain waktu nyerah. Tapi abis itu kayak ngilang gitu. Panglimanya ngilang? Iya. Tinggal kamu sama mami? Pas aku cerita ke mami sih, mami bilang kayak mungkin itu cara mereka biar kamu tuh kayak nyerah kayak Supaya nggak jadi berobat. Oh, jadi kayak seolah menghalangi ya? Iya, kayak buat aku udah putus asa sebelum aku mencoba. Tapi inilah doa seorang ibu ya. Akhirnya kamu nyampe juga di sini. Sebelumnya juga takut nggak nyampe Panglima. Aku bilang, oke, aku kirim supir kirap langgananku biar nyaman. Iya, soalnya dia waktu mau bilang mau datang, kan aku kasih tahu sama kamu. Tuh, coba kamu yang hubungin langsung Isabel. Mau datang kapan gitu kan? Makanya nanti kan saya bilang saya chat terakhir nanti dihubungin Mbak Ratna ya, saya bilang. Makanya dia bilang, oh besok pagi kata kamu. Ya udah pagi aja datang gitu kan. Tadinya mau dijadwalin sore, kata bilang pagi aja. Makanya Ibu Sofia dibantuin. Jadi dia Maaf kena ya, Bu. putar giling juga. Jadi dia apa yang dia lakukan nggak sampai-sampai. Dia di situ-situ aja. Jadi mau dia buat karirnya Isabel ini nggak berjalan sama sekali, jalan di tempat. Itu harapan orang yang bikin. Sosoknya saya lihat perempuan yang di sini nih ya, nggak jauh usia dengan Isabel. Nah, ini juga ada keterkaitan dengan rumah yang di Lombok. Ada kaitan dengan orang tua kamu. Karena orang tua kamu di sana juga ada yang mau coba menghancurkan gitu. Dari segi bisnis usahanya segala macam itu berefek juga ke kamu. Lalu ditambah lagi di sini kamu punya orang dekat yang mungkin tadinya kamu percaya itu akhirnya mengkhianati kamu dan dia menginginkan kehancuran kamu lah, artinya karir kamu tidak berjalan, kamu putus asa, kamu akhirnya menyerah dan akhirnya kamu nggak jadi apa-apa gitu, makin merosot gitu. Berarti positif kiriman ya, sihir ini. Iya, itu seperti itu. Allah, astagfirullah. Duh. Mas, sini Isabel. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Kau campur urusan. Ini urusanku. Urusannya, masalahnya adalah masalahku. Jadi Panglima dia nggak ikut campur. Memangnya Apa yang kamu urusanmu? lakukan Apa untuk- keinginanmu? Tujuanmu apa? Jolimin orang lain, jolimin manusia. Jika kamu tak ingin merasakan kepala kalian berputar-putar, Ancam. Kamu suka kayak migrain nggak? Iya. Kepalanya putar-putar. Oh gitu ya? Iya, bener kayak.
Berarti yang membuat kepala Kamu jangan Isabel membuat sakit kepala itu kami kamu. berputar-putar. Sebelum kamu buat kepala kami berputar, kepala kamu, kaki kamu yang seputar-putar. Ya, jadi baik-baik aja kamu bicara. Coba jelaskan. Kamu jangan jolimi orang lain, kamu pergi jauh-jauh atau kamu tobat. Yang sudah Siapa yang nyuruh buat kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Laki atau perempuan? Allah Akbar. Ganti makhluk. Dia bersayap. Jangan-jangan ini kelelawar tuh. Siapa kamu? Mau apa kamu? Terhantam dada itu. Terhantam dada itu. Kamu ada rasa? Kayak deg-degan ya. Iya, oke. Selalu jantungnya berdebar, tidak beraturan. Sampai harus ke dokter. Ya itu kamu yang buat. Apa sih alasanmu buat kayak gitu? Kenapa? Tuh, kayak jantungmu diperes gitu. Kok kok dia kayak dendam banget gitu loh. Emang apa salah dia? Salah siapa? Emang dia pernah mengganggu kamu? Akan selalu menghantui Hah? kemanapun kau pergi. Jadi kamu dibayang-bayangin terus, dihantui. Kemanapun kamu pergi, kamu Mengantongi? dihantui terus. Dihantui. Maksudnya dibayang-bayangin, dibuat kegelisah. Apa dia yang buat saya selalu gelisah Nggak dan tenang. selalu kayak Iya. mikirin Iya. selalu kejadian yang Iya, dia ini. Jadi kamu dibayang-bayangin Kamu terus cara kemanapun. mikirin apa? kalau misalnya pokoknya dibuat aja overthinking dan Oke. aku kayak nggak bisa sembuh sama misalnya ada sesuatu yang sakitin aku dibuat selalu hidup di situ kayak reliving the moment itu. Oke. Kayak susah move on gitu. Iya, nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Itu yang paling bilang muter-muter di situ-situ Iya, aja. Kau akan terjatuh. Enggak. Nah, kamu siapa? Kamu nggak bisa jatuhin saya. Keputusasaan Buktinya saya masih di sini. akan selalu menyelimuti hatimu. Oh, jadi ternyata yang bikin kamu pengen putus asa tuh dia. Tapi kan kamu melawan, Tapi ya saya kan? masih di sini. Bella melawan dan dia bisa sampai di sini loh. Rasa tangis akan bersamamu. Buktinya saya masih di sini. Tak ada guna walaupun kau sampai di tempat ini. Itu kan menurut kamu. Kamu yang nggak ada guna. Betul. Kamu ganggu saya terus sudah berapa lama? Buktinya saya masih di sini. Berapa lama kamu mengganggu dia? Sudah berapa lama? Siapa kirimin kamu? R. Mengandung huruf R. Laki-laki apa perempuan? W. Wanita, berarti perempuan. Umurnya lebih tua atau lebih muda dari Isabella? Tuang dari Perempuan lebih tua dari Isabel. Ciri-cirinya? seorang ibu. Seorang ibu. Itu benar tadi Tuh, ya. aku bilang. Seorang ibu. Tadi ada sempat Tadi aku yang ya. Kamu ada sempat bincang-bincang tadi sama Jadi aku aku masalah. feeling aku bilang Punya feeling. ini ibu sama anak kerja sama. oke. Kita tanya lagi, Bel. Hubungannya apa dengan Isabel? Apakah satu profesi? Allah, astagfirullahaladzim. Wah, makhluknya banyak ini gonta-ganti. Ini yang gede ya? ini Jangan-jangan yang yang nidurin kamu, astagfirullahaladzim. Yang Coba kamu tanya. Siapa kamu? memperkosa Isabel kamu. Ih, kayak dia meraba gitu loh. Aku waktu aku ketemu Maju. tanah-tanah itu sama kuku-kuku itu kan aku kabur ya. Aku acak-acak dulu tapi aku dapat bayangan aku nggak tahu itu benar apa enggak tapi bayangan aku tuh persis seperti gini. Aku masih ada chatnya ke sahabat aku bilang aku nggak tahu kenapa di kelas aku yang lama aku ngerasa dia lagi panik begini-gini. Kayak kayaknya karinya. kamu mana kayak ngeliatin yang aku acak-acak tanahnya gitu persis kayak begini caranya. Itu kamu bener itu kamu yang di kos saya. Kemanapun kau pergi, selalu Siapa kamu? kami temukan. Siapa kamu? Berarti kamu ngejar kemanapun dia pergi. Karena dia kos baru aku juga ngerasa kayak Kamu udah pindah kos tapi jadi aku pindah kos sengaja karena karena biar aku pikirnya supaya nggak diganggu. Iya, tapi aku masih ngerasa Tetap diganggu Iya. juga. Oke. Kemanapun dia pergi kamu selalu ngikutin. Kenapa harus begitu? Yang kirim kamu orangnya sama. Ini kamu satu komplotan sama yang tadi.
Satu atau beda? Aku Satu golongan. Mereka berkomplot gitu. Memang pengen. Kenapa? Mengganggu. Kamu mau apain saya? Kamu yang suka datengin dia, nindihin dia. Aduh, itu kayak dia merabain badanmu gitu loh. Kok ingat genggaman tanganku? Kan kamu bilang rasanya aku seperti selalu nyata. Emang nyata. Berarti kamu yang selalu tidurin saya setiap saya tidur. Kamu kenapa nemenin Isabel? Astagfirullah, dijilat. Dan aku juga sering mimpi aku digituin. Aduh, astagfirullah. Kenapa kamu apa namanya itu kan kayak Edan nih makhluk. dalam kondisi kamu nggak sadar, dia kan curang itu namanya, kayak memperkosa dalam kondisi kamu nggak sadar gitu loh. Emang kamu apa? tak mematikan sebuah rasa. Iya, nggak. Aku tak mematikan sebuah rasa. Kamu tuh ngerasain gitu, sentuhannya apanya semua kamu rasain. Nggak boleh kamu kayak gitu. Kamu kan punya dunia sendiri. Jangan sama Isabel. Gituin saya lagi. Apa yang buat kamu suka sama Isabel? Kenapa kamu gituin saya? Kamu saat kamu sedang itu Kenapa? Rambut? berguguran. Rambut siapa itu? Iya, kamu nemu rambut itu di kosan. Itu rambut siapa yang ditemukan? Mandimu pun berguguran rambut. Rambut lu rontok? Nggak terlalu. Deket-deket ini iya, tapi kayak nggak terlalu. Tapi yang rambut yang aku ketemu tuh bukan, aku tahu bukan Bukan rambut rambutmu, oke. Kamu buat rambut saya rontok? Penyatuan dengan rambutku hitam lebat Oh, Berarti itu rambut hitam kamu. lebat, itu rambut dia. Itu rambut kamu. dan bau itu Bau yang di kamar mandi? Bau amis? Itu bau kamu? berlama-lama di kamar mandi. Kamu kalau mandi suka pengen lama? Enggak, aku justru gak nyaman. Aku kayak rasa ini aku tuh bilang kayak please cepet-cepet. Oke. Makanya aku kalau sama mandi aku suka malas. Malah dia males tuh di kamar mandi. Aku selalu menemani. Nggak mau. Kamu yang gedor kamar mandi saya tadi pagi. Oh iya, dia ketawa. Saat digedor itu waktu kamu apa? Aku baru bangun mau siap-siap Ke sini? mana, ya. Aku lagi mau buat kopi. Tiba-tiba dar. Itu kamu. Apa maksudnya kamu gedor kayak gitu? Suaranya ada, udah gitu. Ada. Nyata? Dan temen aku dengar karena aku lagi video call. Jadi emang udah nyata ini. Protes kamunya. Gara-gara Isabel mau kemari. Oh iya. Udah tobat aja kamu, jangan ganggu lagi, tobat kamu. Mau tobat, masuk Islam, jadi makhluk mulia kamu. Jangan jolimi orang lain. Hah? Apa itu? Tidur Selimut, kamu pernah kayak terbuka? Selimut atau apa? Lagi tidur. Bergerak sendiri. Kalau aku tidur ya. Nah, aku. Hah? Kamu nyadarnya pas bangun. Pas aku bangun atau kadang aku suka kebangun. Terus aku kayak selimut mana gitu. Ada yang menyibak selimutmu. Kamu yang nyibak selimutnya. Dari lalu kan aku juga baru mimpi lagi Disetubuhi. Itu Astagfirullah. kamu ya? Aku pengen tahu, kamu itu awalnya bagaimana kok bisa suka sama Isabel? Kamu disuruh? karena aku laki-laki dan kau pun telah melihatku. Melihat apa? Sosokmu kan nggak nyata. Oh, yang itu yang kamu punya bayangan dia ngerok-ngerok itu. Nah, yang nyuruh kamu itu apa motifnya? Kenapa bisa sampai pengen nyakitin si Isabel? Agar kamu tak menjadi penyaing untuknya. Oke, mulai bisa ditarik benang merah ini sepertinya persaingan di dunia entertainment. Kamu dianggap menyaingi dia. Tapi kenapa kamu harus tidurin saya? Karena aku laki-laki Awalnya dia disuruh jahatin. Setelah kamu suka. sering melihatmu dengan busana yang Seksi. Lah namanya dia di rumah sendirian. Pakai daster kayak pakai apa ya? Bukan berarti kamu bisa mengganggu dia dong. Jadi sebenarnya tugas kamu tuh apa? Awalnya ditugaskan untuk ngapain si Isabel? buat teror untuk Teror.
Biar apa? Biar nggak nyaman, kamu akhirnya ya itu kembali. Biar terganggu, nggak bisa syuting. Karirnya macet Biar semua. karirnya macet. Dan golonganku membuat paras wajah cantik itu menjadi terlihat Tua. Bener. Mamahmu, papimu bilang kamu seperti nenek-nenek teman-temanmu. Dahsyat. Berarti ada makhluk nih yang nempel dia. Nenek-nenek itu teman kamu. Satu komplotan. kau tak mempunyai sebuah daya tarik. Dibuat nggak punya daya Biar tarik aura lagi. kamu tuh redup. Biar auranya redup. Daya tarik kamu nggak ada. Tutup. Jadi orang nggak milih kamu. Tanya lagi. Itu siapa? Siapa? Janji Saya kenal nggak sama yang kirimin? Apa saya kenal sama yang suruh kamu? Ciri-cirinya gimana? Wanita kamu bilang kan lebih tua. wanita lebih tua darimu. Ciri-cirinya? Pakai gelang. Dia membela, menginginkan anak gadisnya Bener. melebihi dirimu. Jadi ini anak, dia punya anak nih, yang perempuan ini punya anak yang sama dengan kamu. Umurnya mungkin nggak jauh beda, sama-sama di dunia entertainment. Nah ini ibunya. Anaknya huruf depannya apa? Kamu tahu nggak? Nama anaknya siapa? Tahu nggak? Anaknya perempuan ya? N. Dah, tahu. Tahu ya? Ada huruf itu namanya? Ada N-nya. Ada O. Bukan O tapi N. Itu sama entertainment juga aku tahu. Oke. Apakah pernah satu produksi film syuting bersama? Aku udah Udah tahu ya? Pernah syuting bareng? Nggak Emang sahabat sama aku. udah dirasa. Kan dari awal dia datang tadi juga aku udah ngomong ini perempuan. Tapi Ada asalnya ibunya, sama-sama gitu. dari itu, Lombok. Ternyata nyambung, men. Agil kan nggak dengar, dia belum datang. Ini kamu mau kemana? Kita ngobrol dulu. Ngapain? Jangan kabur. Dia kayak macam gali-gali gurela tanah gitu gitu ya? ya. Ya Panglima. Kayak gali-gali tanah dia. Tuh tengok tangan. Kamu gali tanah mau ngapain? Kok bisa ada kuku di tempat dia? Itu kos ya? Kukunya tuh pun banyak banget. Di kosan? Iya. Coba tanyain. Itu kuku siapa? Yang di kosan kuku siapa? Dan posisinya di bawah tanaman ya? Berarti memang Enggak, sengaja. jadi ada kayak selokan, drain, tempat drain. Itu aku tarik. Itu pipanya tuh udah ketutup full sama tanah dan kuku. Ada beberapa helai rambut juga, tapi nggak yang banyak Itu bisa menyumbat dong kalau begitu. emang kesumbat karena tanahnya tuh udah padat. Duh. Padahal hujan. Berencana banget ya gitu Siapa ya. itu yang naruh di situ? Berencana banget Dan gitu. di sebelahnya tuh ada AC kan, di ventilasinya tuh Iya. ada lilitan itu. Secara logika nggak ada orang naik ke situ kan? Iya. Kok bisa ada di situ barang itu? Siapa yang naruh? Yang seharusnya tumbuh panjang bagaikan jalan dan karirmu terputus-putus. Oh, itu simbol. Oke, simbol gulingan kuku itu karirmu biar dipotong-potong biar kamu nggak nyampe. Jadi kan dibaratkan itu kan, ini sihirnya ini. Kuku itu kan Tumbuh. dipotong, tumbuh panjang. Jadi potong-potong, dipotong-potong. Setiap nunggu karir potong. kamu mau berjalan, kamu putus setengah jalan. Setiap karir kamu mau berjalan, kamu putus setengah jalan. Setiap aku ngerasa aku kayak oke ada Jadi nggak ada improvement, aku sambungannya. balik lagi. Nggak berkelanjutan intinya. Misalkan nih udah dapat job nih, mau di calling, Iya, nggak tiba-tiba jadi. putus atau kayak tiba-tiba kayak padahal mereka yang undang kayak oh Ya, Isabel kan. bisa datang nggak ke gitu. Casting. Tiba-tiba nggak ada, hilang, nggak ada kabar lagi. nggak ada. Lupa orang sama kamu, nggak ingat. Lupa. Jadi dan orang juga kalau misalnya udah ketemu aku, orang penting atau siapa lah itu, besokannya kalau disebut nama aku, mereka kayak Bella siapa? Isabel siapa? Aneh ya? Kok bisa begitu ya? Untuk tak ada daya tarik Segitunya ya? untukmu. Tapi saya selalu baik sama kamu dan ibu yang kirimin kamu. Kenapa? Berarti kenal baik dengan Kenal baik ibu keluarga dan aku anak ini? ngebantu mereka banget. Oh my god. Ngebantu banget. Bukan dari daerah yang sama? Bukan dari Lombok? Tapi kita ngebantu karena emang tulus. Ketemunya di Jakarta? Ketemunya di Bisa kenalnya itu? Jakarta untuk pertama kenal, terus mulai dekat kita bantuin sampai finansial pun kita bantuin banget. Oh my Pas god. dia lagi merintis buat entertainment, aku belum masuk entertainment. Duluan dia berarti? Duluan dia, itu aku yang bantuin. Dari aku nggak mau sebut, tapi makanya waktu aku ada emang ada feeling. Aku ngomong ke ayahku, aku bilang ini kayaknya yang kerjaan ini. Terus dia bilang nggak mungkin Bel, masa dia nggak ingat kebaikan kita. Papi udah sayang sama dia seperti anak sendiri. Masya Allah. Berarti kamu ini nggak tahu terima kasih ya? Orang yang sudah bantu malah dikerjain.
Kan tante. Astagfirullahaladzim, ganti lagi. Berarti banyak ini makhluknya. Kucing. Sini. Kamu ada pelihara kucing? Oh iya. Kucing nggak jahat, kucing baik. Hai. Kamu punya kucing, Bel? Aku punya banyak banget kucing. Berapa ekor? Banyak banget, lebih dari 10. Dan aku suka adab kalau aku lihat di jalan yang sakit atau apa, aku suka ambil ya. Sekarang dirawat oleh siapa? Dirawat sama mami sama papi semua. Namanya siapa yang kamu ingat, yang kamu sayang? Banyak semua, Banyak, aku banyak. nggak ini. Dia yang kayak gitu. Ini yang mana? Kucing aku Kamu siapa? Tapi ada yang meninggal di antara. ada Siapa namanya? Kamu ingat? ada beberapa yang meninggal karena virus, tapi yang baru beberapa hari yang lalu Kitty. Coba panggil. Mungkin dia gitu. Is it Kitty? Kiwi sih yang paling nyaman. Kiwi. Suaranya kayak gitu. Kiwi. Is it Kiwi? Kamu sesayang itu sama kucing. Kimi meninggalnya kenapa? Ditabrak orang. Astagfirullah. Aku sayang banget sama Kiwi, dia bener-bener dia yang ada buat aku dari semuanya. Kiwi, kamu mau nyampein apa sama Isabel? Jadi kubur di rumahku, tapi aku nggak sempat. Pas kejadian aku nggak ada karena aku di Jakarta. Kamu mau main apa sama Isabel? Kayak gitu suara dia ya. Lucu Isabel. Kenapa? Menjadi pagar di rumah. Kami akan menjadi pagar di rumahmu. Berarti kalau ada serangan, kalian yang menghadapi. Maka itu terkadang kaumku selalu ada saja yang sakit. Oke. Selalu ada aja yang sakit. Jadi selalu ada kucing yang sakit tuh karena mengapa menghalau serangan untuk kamu. Aku tuh selalu sampai ngerasa kadang apa aku ngerawatnya yang nggak benar atau gimana, karena kayak aku perasaan aku sampai kayak aku kurang kasih mereka apa gitu, karena ada aja yang sakit, antara sakit kulit atau apa, padahal aku selalu rawat ke dokter. Ya, ternyata dia sebagai perisai kamu. Emang ada yang jahat sama Isabel dan keluarganya? Bahkan di saat malam kami selalu berisik. Kalau malam berisik. Ya ada. Oke. Itu kenapa? Apakah ada serangan di malam hari? Oh ya Allah. Jika kau berdiri di depan pintu itu, usapkan kepala. Kalau kucingmu berdiri di depan pintu, kamu suruh usap kepalanya. Iya, aku selalu kadang aku kalau emang aku sibuk, aku tahu sometimes aku ignore, tapi most of the time aku selalu cepat. Iya, Mereka iya. selalu mau diusap. Iya. Itu apa tandanya kalau kalian berdiri di depan pintu? Ada yang tak terlihat oleh golongan manusia. Yang nggak baik ya? Oh, berarti ada serangan kalau mereka lagi berdiri di depan pintu. Mereka selalu berdiri di depan pintu Ya aku, Allah. depan pintu papi aku, depan pintu kakak aku. Jadi kayak mereka yang pasang badan gitu loh Iya, untuk mereka kalian. semuanya di 3 kamar tuh selalu ada kucing, sampai di depan kakakku kan lagi mulai bisnis. Tadi kan Panglima. ada bilang kayak ada yang coba ngancurin. Itu kakak aku sempat dibawa jauh sama keluarga juga, dan ada beberapa kucing tuh kayak, dan kakakku nggak pernah kasih masuk, tapi tidur terus di depan kamar kakak. Kayak jagain ya. Terima kasih ya kamu sudah jagain keluarga Isabel. Makasih. Bukan untukmu saja, tapi ada untuk yang lain. Jadi kiriman sihirnya bukan hanya untuk Isabel, tapi untuk yang lain. Siapa aja yang lain itu? Siapa aja? Ibu bapaknya. Yang tinggal di sana sama kamu, karena aku kakak, ngerasa mama. papa aku juga bisa. Oke.
Papa mama, karena aku ngerasa papa mama pisah itu karena emang Ada sihir? Oke. Siapa lagi yang diganggu selain Isabel? kakak aku diganggu nggak? Kamu cowok apa cewek? Cowok. Oke. Kakak aku diganggu nggak? Mami, Oh, mami yang diganggu? papi, Iya. kenapa kak? Kenapa cuma kakak aku yang enggak? Kenapa? Apa tuh? Muntah ya? Kamu kenapa? Banyak kucing aku yang meninggal karena virus muntah-muntah Oh, juga. ya Allah. Iya. Kucing kesayangan papi aku meninggal karena parvovirus. Bisa kucing jadi aku ini. juga. Jadi itu dia muntah-muntah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yang penting kamu udah sempat sampaikan terima kasih, mereka udah jagain kamu. Oke, Panglima sudah tarik makhluk lain ke tubuh Ismi, kita akan lanjut komunikasi. Sini. Maaf ya, maaf ketutupan muka Ismi. Kamu siapa? Begat is ihnen. Maju. Bukan bahasa Indonesia. Jerman. Oh, bahasa Jerman. Oke. Terus maju. Tuh. Artinya Aku nggak mungkin ini umi aku ya. bisa jadi siapa? I can't speak English. I mean I can't speak German. Tetapi dia tidak mau. Karena seharusnya dia ada dalam peran itu. Dalam perjalanan hidup itu akan banyak ujiannya. Tetapi ingat, perjalanan itulah yang akan membawa Bella kepada keberhasilan atau tidak. Bila kau menghormati orang tuamu dan kau tunduk kepada Tuhanmu, maka malaikat yang akan menjagamu. Masya Allah. Berbagai ujian datang menghampiri. Udah gelis ieu teh. Panonna geus bulan purnama. Hati rumah tangga terpecah. Meni gelis lain ieu teh. Iya. Incu. Oh iya, cucunya Upi cantik. Upi mau nanya, itu memang benar ya orang yang jahat itu adalah orang yang pernah ditolong? Ya, semua dari orang tuamu permasalahan sama. Ada orang terdekat dari orang tuamu pun begitu, dan kau pun begitu. Maka kalau bukan orang dekat, tidak akan mungkin bisa sampai. Kamu sebagai anak yang merantau dengan usia semuda ini, itu suatu gebrakan ya. Mudah-mudahan ke depan nanti jalannya bagus. Ini kisah Mbak Rana juga dulu ke Jakarta kayak kamu. Betul. Kau berani seorang diri. Tiada Kamu sama seperti aku dulu. Aku dulu merantau ke Jakarta sendiri, nggak ada siapa-siapa dan nggak punya siapa-siapa dan banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberi jalan gitu loh. Jangan Sampai mudah detik ini. percaya dengan siapapun. Pesan. Aku berterima kasih. Kamu jadikan kami keluarga. Kamu main ke sini kalau kamu nggak punya teman. Terima kasih. Jalan di tengah gelapnya dunia, menghadapi yang tak terlihat. Panglima Langit Ratna Listi beraksi. Kami akan selalu Satu kata untuk mata langit apa, Isabel? Terima kasih dan sukses selalu you guys. I love you guys. Walaupun baru ketemu tapi aku udah ngerasa kalian kayak my family. Dan udah makasih banget udah ngebantu aku. Masya Allah. Memang kita sudah jadi keluarga. Pokoknya setiap pasien akan jadi keluarga. diri, jalan lurus kita akan temui. Bersama kita pecahkan semua misteri.
Badannya pasti kayak dicacit pipis kan nih. Anak itu dipeluk kayak gini kan. Beca tuh bener-bener deh. Model juga.